Assalamualaikum semuanya. Video kali ini aku akan membahas masalah tentang pendidikan, yang dimana video sebelumnya aku udah upload masalah mengenai sekolah dasar, bagaimana sekolah dasar aku, dan aku juga berharap kalian menonton video-video aku sebelumnya karena video kali ini akan berkesinambungan dengan video-video sebelumnya. Nah, saat ini aku akan membahas masalah SMP. Sebelumnya di perkenalan part 1 itu aku sudah membahas bahwa aku mempunyai 2 SMP. Untuk teman-teman yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu, komen, like, serta kalau bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya yang tidak mengenal aku bisa mengenal aku lebih dalam. Kalian pasti bertanya-tanya mengapa aku bisa sekolah di 2 SMP. Atau beberapa dari yang nonton video ini teman SMP aku atau ada teman dekat SMP aku, jadi mungkin kalian sedikit banyak sudah tahu ceritanya seperti apa. Jadi kali ini aku mau membahas masalah SMP aku. Jadi seperti ini, pada waktu SD memang aku bercita-cita ingin sekali, kan karena aku tuh SD-nya di SD 49, jadi aku kepinginnya tuh SMP-nya juga SMP yang ada 9-9-nya, lalu SMA-nya juga begitu, SMA 9. Tetapi akhirnya memang pada saat aku SD memang aku masuk dalam SMP 9 kayak gitu. Itu kan waktu itu sistem masuknya itu ya NIM, karena NIM aku juga tinggi mencakupi, jadi makanya aku bisa masuk di SMP tersebut. Berjalanlah sampailah kelas 1 berlangsung. Aku juga waktu SMP itu kelas 1 itu aku merupakan ketua kelas. Dulu aku kelasnya di kelas 7D. Nah, jadi bagi kalian yang nonton video ini, kalau misalnya kalian satu kelas dengan aku, boleh komen di bawah. Setahun berlalu, memang ya aku tuh kan orangnya gimana ya, suka kalau ngomong itu ceplos-ceplos kayak gitu. Jadi mungkin ya nggak tahu lah ya, mungkin memang ada apa gitu kan. Jadi tibalah harinya, aku juga merupakan sebelumnya aku mau cerita, aku juga merupakan siswi yang aktif di sekolah. Aku ikut juga ada beberapa organisasi seperti PMR, itu aku ikut, tapi nggak begitu aktif sih memang, cuman ya karena memang baru gitu ya, jadi memang belum tertarik kayak gimana gitu. Nah, setahun berlalu tibalah waktunya ujian. Pas ujian itu ya biasa aja kayak gitu. Nah, aku belajar kayak biasa, cuman nggak begitulah, maksudnya kan belajar kayak biasa, dan tahu-taunya memang aku pribadi itu ngerasa aku ada remedial gitu, kayak ngulang. Aku remedial ada 4 mata pelajaran, dan dikasih waktu untuk menyelesaikan remedial tersebut. Jadi aku selesaikan remedial tersebut. Ya, aku juga ngerasa aku tuh udah semua menyelesaikan mata pelajaran tersebut, kayak mata pelajarannya apa aja aku lupa. Dan tibalah akhirnya mendekati terima lapor. Nah, di situ beberapa hari sebelum itu ya aku memang agak ngerasa gimana ya, memang agak beda ya. Memang ada bisik-bisikan juga kalau misalnya aku itu kayak ada masalah kayak gitu, nah di sekolah itu, padahal aku nggak begitu gitu. Nah jadi pada saat terima lapor itu, dan yang aku khawatirkan itu memang benar-benar terjadi. Pada saat itu aku juga terima lapor itu bawa orang tua. Nah, sementara aku tuh nggak bawa gitu. Nah, memang sengaja karena aku takut karena memang aku sudah dengar isu sebelumnya bahwa aku memang apa gitu kan. Nah, jadi aku pada saat terima lapor itu memang aku pribadi aku ngambil sendiri gitu, karena aku memang pembagiannya dapatnya itu terakhir.
pembagian rapornya itu nama aku tuh terakhir gitu. Jadi ya waktu terakhir itu ya aku temuin lah kan wali kelas manggil aku, mana orang tuanya gitu-gitu kan, mana orang tuanya gitu-gitu. Ya aku bilang lah kan nggak bisa, alasan bohong ya, karena memang aku memang tidak mengundang mereka untuk datang ke sekolah gitu. Nah pak waktu itu jadi hari apa ya, kalau tidak salah sih hari Sabtu. Nah itu langsungnya dibilang bahwa aku itu tidak naik kelas. Ya ampun, aku itu langsung aduh sedih. Siapa sih yang nggak sedih kan, karena memang aku pribadi itu rasa nggak percaya di mana bisa tinggal kelasnya, kenapa kayak gitu kan. Aku juga balik lagi ke belakang waktu aku SMP aja, waktu aku SD aja aku tidak buruk lah untuk nilai sekolah, tidak buruk kayak gitu. Nah jadi juga bukan aku cewek kan, nakal begitulah, nggak berlebihan kayak gitu kan. Nah jadi ya terkejut gitu. Nah jadi tidak dibagi lapor karena harus memang yang mengambil itu orang tua gitu. Jadi ya nangis sumpah, nangis nian, nangis banget gitu kan. Sebalik aku pulang ke rumah pun agak-agak sore gitu, karena memang bingung pulang ke rumah itu, bingung mau mulai dari mana, aku harus gimana, apakah aku ngomong kalau aku tinggal kelas atau kayak mana gitu kan. Jadi pas pulang sekolah sore, pulanglah aku kan, ditanya lah mana lapor gini kan. Dan kalian tahu nggak alasan aku apa? Alasan aku adalah wali kelas aku itu pergi, jadi nggak bisa bagiin lapor, dan lapornya itu dibagiin pas masuk sekolah. Ya awalnya memang orang tua itu kan nggak percaya gitu kan, ya pula percaya seperti itu kan. Biasanya juga kalau misalnya wali kelas pergi pasti dititipin ke guru yang lain, jadi guru tersebut yang bagiin lapor kayak gitu. Cuman ya aku berusaha untuk meyakinkan mereka lah ya, meyakinkan kebohongan itu. Dan oke lah, berlalu liburan kan, itu pun masih aku ya ampun ya Allah, masih nggak tenang selama liburan itu. Bukan liburan, memang nggak tenang banget ya, nggak tenang gitu kan. Jadi saat tibalah sampai waktunya selesai liburan, masuk sekolah. Seperti biasa aku diantar sama papa aku, sampailah ke sekolah. Dan kalian tahu aku nggak masuk sekolah, aku kabur lewat pintu belakang, minggat sendirian. Itu tahu nggak ya, aku tuh udah persiapan dari rumah, aku tuh udah bawa baju gitu di dalam tas. Terus ya aku pergi. Kalian tahu aku pergi kemana? Yang pertama, aku pergi ke rumah keluarga, tapi masih keluarga jauh gitu. Ibu itu adalah dulu mama aku pernah tinggal juga sama ibu itu, dan aku pernah dikasih tahu mama aku bahwa rumah ibu itu di situ gitu. Nah jadi aku langsung kepikiran bahwa aku kepingin di situ karena mama aku dulu pernah tinggal di situ juga sama ibu itu gitu kan. Jadi aku pulang dari situ, pulang ke sekolah langsung ganti baju. Aku ganti baju dulu di WC, nggak pakai pakaian sekolah. niat banget memang. Lalu pergilah aku ke itu yang memang rumahnya nggak begitu jauh dari rumah aku dan deket sama rumah datuk aku gitu kan. Nah pas sampai ke sana aku langsung ngomong kan, nggak basa-basi dulu sih sebelumnya ya kan, sebelum aku memang mau tinggal di situ gitu. Lalu aku bilang, Bu boleh tidak kami tinggal di sini kayak gitu. Terus ibu tuh yuk kaget, terkejut lah kan, kok tiba-tiba, terus nggak sama orang tuanya juga, kenapa gitu kan, bertanya-tanya lah mereka juga kan. Dan akhirnya ibu tuh bilang nggak bisa katanya gitu kan, kok tiba-tiba gini, ibunya mana gitu kan, kok
kenapa, ada apa ya, akhirnya tuh kan tidak mau memperpanjang pembicaraan, nanti malah jadi apa gitu ya, aku langsung buru-buru pamit juga dari rumah ibu itu. Nah, di perjalanan dari rumah ibu itu mau ke rumah saudara aku lagi, aku kepikiran lagi nih, aku mau tinggal sama keluarga aku yang rumahnya yang di situ gitu. Nah, tetapi aku tuh tahu rumahnya tetapi tidak ada kontaknya. Jadi di perjalanan itu aku mencari kontaknya, aku berpikir kan di mana ya cari ya nomor handphonenya atau gimana gimana ya. Nah, saya bilang itu kan, terus lalu kepikiran nih mau cari, soalnya yang ada nomor itu cuma om aku. Langsunglah aku telepon om aku itu, terus kata dia kan dia nggak pula ngeh kan, karena memang biasa lah kan orang minta nomor handphonenya gitu kan. Jadi langsung dikasih, pas dikasih ya aku langsung ke situ, langsung aku telepon kan sebelum aku ke situ, om tante ada di rumah nggak, aku bilang gitu kan, soalnya mau ke rumah mau main kayak gitu kan, biasalah. Padahal juga om itu juga memang keluarga jauh sih, dia juga baru pindah dari Palembang kayak gitu. Jadi memang aku ke sana, oh iya nih boleh silahkan katanya gitu kan. Ya udah deh aku ke sana kan, pas di jalan aku naik angkot loh, karena aku belum punya motor pada saat itu. Lalu juga udah punya motor, cuman kan yang punya motor orang tua, lagian anak SMP juga jarang banget yang naik motor pergi ke sekolah itu kan. Jadi aku naik angkot, tibalah aku sampai di rumahnya, ditanyanya lah kan nggak sekolah ya. Enggak tante, aku bilang gitu kan. Kenapa, kata dia. Iya like apa, soalnya aku itu dan kamu tau nggak kebohongan aku apa lagi, untuk menutup-nutupi itulah ya, kalau misalnya kita sudah bohong sekali kita pasti akan bohong untuk seterusnya gitu kan. Jadi aku bilang soalnya tuh kan saya Anggi OSIS tante, jadi libur dulu selama ngospek kemarin kan habis ospek gitu-gitulah, pokoknya pandai-pandai mulutku lah berbicara ya nggak dah. Lalu tibalah aku di rumah tante aku itu. Oh ya udah, ngapain gitu kok sampai sore kan aku mainnya kan, sampai sore bilanglah kebetulan tante itu juga punya anak gitulah, anaknya mungkin baru SD gitulah, gendut juga kayak aku. Nah aku bilanglah kan sama anak itu, kakak tidur sini boleh nggak ya gitu kan. Boleh lah kak, katanya gitu kan. Jadi ya udahlah aku izin sama tante tuh juga, tante aku mau nginap di sini boleh nggak. Boleh tapi kasih tahu orang tua dulu, kata dia gitu kan. Ya udahlah kan aku pura-pura lah, iya udah Anggi kasih tahu tante, Anggi bilang gitu kan. Jadi oh ya udahlah katanya gitu. Tibalah sampai maghrib. Sebelumnya sih aku aman, oh ya udah aman nih. Tapi aku tuh nggak berpikir, aku tuh ngasih bocoran gitu bahwa aku tuh memang mau perginya kemana gitu kan. Jadi bodoh sih, aku nggak kepikiran. Jadi udah aman ya kan. Aku juga sempet pergi beli jajan gitu kan, jajan ke warung, mau beli makanan sama anak tante aku itu kan. Jadi ya udah tibalah maghrib kan, aku ditelepon ini karena belum balik kan, nggak mungkin kan pergi sekolah dari pagi sampai maghrib ya nggak. Jadi aku telepon, aku matiin, nggak aku matiin sih, aku matiin handphone aku kan, sudah ringam rupanya tuh entah kenapa om aku ini mungkin yang aku minta nomor handphone itu, mungkin ya berpikiran kan, Anggi ini kan ada tadi memang minta nomor handphone tuh. Nah langsung lah, ternyata memang orang tuh udah, ya namanya Tuhan tadi tidak merestui ya kan, yang namanya kebohongan tuh akan kecium juga baunya, busuk ya nggak. Dah habis maghrib tibalah mereka sampai di rumah tante aku itu. Bingung lah kan mereka, kok tiba-tiba rame banget gitu kan yang datang, berapa ya, rame lah ya keluarga. Jadi udah, aku pas kebetulan aku di rumah tante itu kok, bukannya pergi main kan. Jadi udah pas sampai ditanyanya lah, ngaku belum balik kayak gitu kan. Tante aku bingung lah, tante yang di situ bingung, yang punya rumah bingung. Loh katanya Anggi udah bilang mau nginep di sini katanya kayak gitu kan. Jadi bilang lah, Anggi ini belum balik sekolah dari pagi tadi, nggak balik ke rumah kayak gitu. Nah jadi ya udahlah kan, auto mewek cuman masih ditahan-tahan lah, nggak begitulah. Jadi dijemputlah aku.
dijemput, sampailah aku ke rumah. Kalian tahu apa yang terjadi? Ya, sidang kedua dimulai. Di sidang lah aku kan ditanya, ada apa, kenapa, mengapa. Pertanyaan itu dia yang dilontarkan ke aku. Padahal, aduh, ujung-ujungnya ya aku ceritalah kan, kayak gini. Jadi oma, om, tante semuanya, aku tuh tinggal kelas. Ya nggak percaya lah ya mereka kan. Ya mereka taunya itu aku tuh memang orangnya SD aja aku berprestasi gitu kan. Masa iya SMP baru kelas 1 udah nggak naik kelas kan, nggak gimana, nggak nyangka mereka kan gitu kan. Walaupun aku, apalagi aku itu kan perempuan gitu, walaupun aku nakal atau gimana tapi ya nggak segitunya juga gitu kan. Jadi memang ceritalah aku kan. Nah, entah aku juga lupa sih ya, entah malam itu entah malam besoknya ke rumahlah wali kelas aku untuk menanya kepastian kenapa bisa, apa alasannya gitu-gitu kan. Jadi entah malamnya entah besoknya lah kami sekeluarga, keluarga aku juga mencarilah rumah wali kelas aku itu, yang katanya rumahnya itu di daerah Kasang gitu.